Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Indrawan dengan NIM D1C022045 dari R001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai ohmic heating. Judulnya yaitu pengaruh variasi tegangan dalam proses pasteurisasi berbasis ohmic heating terhadap karakteristik susu kuda liar Sumbawa. Tujuannya yaitu untuk membahas tentang pengaruh variasi tegangan pasteurisasi berbasis pemanasan ohmic terhadap karakteristik susu kuda liar Sumbawa. Penelitian ini menemukan bahwa variasi tegangan mempengaruhi konduktivitas listrik dan perubahan suhu tetapi tidak mempengaruhi total padatan terlarut, pH, hasil hasil sifat organoleptik, hasil dan sifat organoleptik. Metode pemanasan ohmic menawarkan keunggulan pemanasan yang cepat, seragam, dan efisien. Susu kuda liar Sumbawa berpotensi untuk diolah menjadi susu pasteurisasi dengan kandungan gizi tinggi. Prinsip yang mendasari penelitian ini berpusat pada penerapan pemanasan ohmic untuk pasteurisasi susu kuda liar Sumbawa. Studi ini menyelidiki berbagai variasi tegangan pada konduktivitas listrik perubahan suhu pada susu. Metode penelitiannya itu menggunakan metode pemanasan ohmic yang melibatkan aliran arus bolak-balik AC melalui bahan makanan untuk menghasilkan panas. Metode ini menawarkan keuntungan berupa pemanasan yang cepat dan seragam sehingga cocok untuk mengolah makanan padat atau makanan padat. Penelitian ini menggunakan susu kuda liar dengan variasi tegangan 80, 100, 120, 100, dan 140 volt dan menemukan bahwa tegangan yang lebih tinggi menyebabkan pencapaian suhu optimal lebih cepat. pH susu kuda liar yang dipasteurisasi menggunakan pemanasan ohmic memenuhi standar nasional Indonesia. Proses dan prinsip pembuatan susu kuda liar. Variasi tegangan mempengaruhi konduktivitas listrik, perubahan suhu dan perubahan suhu, tetapi tidak mempengaruhi total padatan larut, pH, hasil dan sifat organoleptik. Susu kuda liar Sumbawa berpotensi untuk diolah menjadi susu pasteurisasi kandungan gizi tinggi. Metode pemanasan ohmic digunakan untuk memanaskan bahan makanan dengan daya hantar listrik. Hasil menunjukkan bahwa konduktivitas listrik meningkatkan secara linear dengan menyebabkan pencapaian suhu optimal lebih cepat. Total padatan terlarut dalam susu menurun dengan pemanasan yang lama, yang dinilai efektif untuk mengolah makanan padat. Proses pasteurisasinya itu pemanasan ohmic adalah metode pasteurisasi melibatkan pemanasan susu di bawah titik didihnya atau 100 hingga 160 derajat Celcius menggunakan arus listrik bolak-balik. Prinsip pemanasan ohmic adalah mengalirkan arus bolak-balik melalui bahan makanan untuk menghasilkan panas, sehingga menghasilkan pemanasan yang cepat dan seragam. Kemudian ada hasil pembahasan. Gambar ini adalah perubahan konduktivitas linearitas konduktivitas listrik sebagai fungsi pada suhu PS konduktivitas listrik selama proses pasteurisasi dengan tegangan 80 volt, 100 volt, 120 volt, dan 140 volt. Gambar ini menunjukkan perubahan konduktivitas listrik pada suhu meningkat secara linear dengan meningkatnya suhu. Produktivitas listrik meningkat secara linear pada perlakuan 80 volt. R2 sama dengan 0,9771, 100 volt R2 sama dengan 0,9911, 120 volt R2 sama dengan 0,9911, dan 140 volt R2 sama dengan 0,9927. Peningkatan tersebut
disebabkan oleh jaringan seluler dipanaskan dengan ohmik, maka kenaikan suhu akan linear dengan kenaikan gradien tegangan yang diberikan, sehingga akan semakin efektif dalam memanaskan bahan. Kemudian ada tabel uji organoleptik pada susu kuda liar dengan pemanasan ohmik pada tegangan 80, 120, 140 volt dan perilaku kontrol. Ini adalah tabelnya, dapat kita lihat bersama. Kemudian kesimpulan. Hasil identifikasi dari variasi tegangan adalah semakin tinggi tegangan yang digunakan pada proses pasteurisasi dengan ohmik inti, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mencapai optimal suhu 90 derajat Celcius. Waktu tercepat pada tegangan 140 volt yaitu 1 menit 5 detik atau 65 detik lebih dibandingkan dengan penggunaan perlakuan kontrol yang membutuhkan waktu relatif lebih lama daripada perlakuan ohmik. Hasil penelitian lain juga bisa kita lihat dari jurnal-jurnal lain seperti pengaruh kadar garam terhadap suhu pada pemanasan ohmik heating. Menggunakan metode penelitian dengan bahan penelitiannya itu Aquades dan garam dapur NaCl yang bisa didapatkan dari toko bahan kimia yang melalui proses pembuatan larutan NaCl, pengujian pemanasan kompor listrik, dan pengujian pemanasan ohmik heating. Yang kedua, ada referensi lain yaitu metode ohmik heating untuk ekstraksi beta cyanin sebagai pewarna pangan dan kulit buah naga merah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kadar beta cyanin tertinggi terdapat pada perlakuan pelarutan NaCl 0,25% yaitu sebesar 5,15 mg per L. Ekstraksi yang disimpan di dalam lemari es selama 5 hari tidak menunjukkan perubahan signifikan terhadap kadar pigmen beta cyanin ekstrak ohmik heating. Dapat menjadi metode ekstraksi pigmen beta cyanin dengan waktu yang lebih cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.